seharusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Mengenai pernyataan bahwa TPUA yang mengadukan Joko Widodo ke Barreskrim dianggap sebagai kriminalisasi, saya kira pandangan yang ngawur, pandangan yang keliru. Karena apa yang diadukan itu adalah masih dalam rangka pengaduan masyarakat luas. Jadi TPUA sebagai bagian daripada masyarakat yang mengadukan dugaan pemalsuan ijazah Joko Widodo. Jadi kompetensi ada penuh pada pihak Barreskrim, Mabes Polri, dan itu ternyata memang ditindaklanjuti melalui proses surat perintah penyelidikan. Jadi itu kewenangannya dari pihak Barreskrim, Mabes Polri. Jadi tidak ada kriminalisasi. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, wah Pak dekat lagi. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studiturnya di mana? Ya, studiturnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Kita ini jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Apa masalahnya buat Indonesia, kan nggak ada. Nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kasus ijazah Pak Jokowi masih terus bergulir. Kubu penuding bahkan dikabarkan akan mulai melaporkan dugaan skripsi palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Sekarang sudah bersama saya Bang Hendry Satrio selaku analis komunikasi politik. Selamat pagi Bang Hendry. Selamat pagi Mbak Yuli. Sehat ya Bang? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Mana Mbak Yuli sehat ya? Udah sarapan ya? Alhamdulillah sehat. Bang, Udah kita kan kelihatan. bakal bahas nih soal polemik yang masih rame banget diperbincangkan nih. Seperti kita ketahui ya Bang, kasus ini ternyata udah bergulir cukup lama nih, sekitar Mm-mm. tahun 2019 atau 2022. Namun kemudian kasus ini tuh kembali mencuat. Kabarnya pihak penuding berencana melaporkan dugaan skripsi palsu milik Pak Jokowi. Menurut Bang Hendri gimana nih pandangannya? Kalau saya di kasus ini ya, sebetulnya bebannya kali ini bukan lagi di Pak Jokowi. Beban itu ada di Pak Jokowi pada saat dia menanggung itu sendirian. Tapi sekarang sudah ada pihak UGM, Universitas Gadjah Mada, yang memberikan statement, pernyataan bahwa Pak Jokowi kuliah dan itu adalah skripsi yang asli. Maka saya yakin Pak Jokowi juga paham dia bahwa kali ini bebannya itu bukan di dia, bebannya ini ada di UGM. UGM itu setelah dia statement, dia masuk ke dalam lingkaran yang membuat dia tuh seperti kepala jadi kaki, kaki jadi kepala lah, harus dibuktikan, harus tetap stay dia bahwa itu asli. Karena pada saat nanti dia bicara bahwa itu palsu, pasti akan ada gejolak publik yang bisa menyebabkan misalnya paling kecil itu rektornya mengundurkan diri. Tapi
cibiran kepada UGM itu bisa jadi membuat distrust masyarakat kepada universitas ini gitu. Masa iya UGM-nya mau dibubarkan. Jadi pada saat saat ada tuntutan apapun itu terkait ijazahnya Pak Jokowi, saya yakin sekali lagi nih saya ulang, Pak Jokowi memahami beban itu sesungguhnya saat ini ditanggung oleh UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah, ya, sebagai pihak yang menyatakan bahwa ijazah itu asli, sebagai pihak yang menyatakan bahwa Pak Jokowi kuliah. Seperti kita lah, Yul. Kita lulus nih, saya lulus dari Unpad, dari UI, dari BINUS ya. Kemudian kan diberikan ijazah. Asli itu ya asli. Saya ijazah Unpad saya misalnya itu rusak karena kena banjir waktu itu tahun 2007 kalau saya tidak salah. Rusak banjir, saya ajukan eh, ijazah salinan kepada Universitas Pajajaran dan itu sudah diberikan. Dan pada saat saya menerima ijazah-ijazah itu, saya kan tidak pernah bertanya balik ke kampus ya. Ini asli kan nih bos ijazahnya? Bos? Enggak lah. Jadi memang ya kita percaya dan yakin bahwa ijazah yang dikeluarkan kampus itu asli. Nah, bahkan menurut saya level pernyataannya, mohon maaf, Polri itu di bawah level pernyataannya UGM sebagai institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah itu. Jadi kalau sekarang ada tuntutan atau ada pelaporan ke hukum bahwa skripsinya Pak Jokowi ini mungkin dianggap tidak asli atau kemudian KKN ya, ini di mana KKN-nya gitu. Ya mungkin itu dua hal yang berbeda di mata hukum, tapi kalau balik ke ijazahnya, sejak UGM memastikan bahwa ijazah itu asli, menurut saya harusnya sudah selesai dan tuntutan-tuntutan pernyataan itu atau pertanyaan-pertanyaan itu harusnya diajukan ke UGM dan UGM yang menjawab. Memang ada satu hal yang belum dilakukan UGM dan Pak Jokowi ya, tampil bersama. Nah ini mereka belum pernah melakukan itu. Kalau eh, mereka melakukan hal itu justru akan menarik tuh karena UGM secara langsung bicara bahwa eh, asli ijazahnya gitu ya, asli proses perkuliahannya langsung di depan mahasiswanya gitu. Nah, memang kasus ini tidak akan berhenti kalau menurut saya sampai kemudian kalau saya lihat dari pihak yang melaporkan itu keinginannya kan melihat ijazah aslinya. Jadi nggak selesai-selesai nih. Yang sementara dari pihak Pak Jokowi menyatakan ya saya tidak harus menunjukkan ijazah asli. Ya dua-duanya benar terserah hukum gitu ya memutuskan nanti. Tapi balik lagi tentang keaslian, saya sih berpendapat UGM lah yang saat ini memiliki beban terbesar terhadap kasus ini. Saya bukan ahli dokumen, saya nggak paham juga apakah fotokopian yang ditunjukkan atau beredar di media sosial hari ini itu asli atau tidak. Terus saya juga bukan ahli hukum yang tidak bisa menilai apakah yang disampaikan oleh Barreskrim Polri itu sudah tepat gitu ya. Jadi yang saya pandang, yang saya lihat sebagai akademisi, sebagai lulusan universitas-universitas ternama di Indonesia, ya yang mengeluarkan ijazah itu dan ya gini loh, ijazah keluarkan harus ada skripsinya, kemudian harus ada eh, transkrip nilai yang membuktikan bahwa si mahasiswa ini memang menjalani kuliah saat itu. Jadi ijazah itu panjang tuh. Jadi kalau kemudian ini skripsi dianggap sebagai hal baru, mungkin secara hukum bisa demikian. Tapi kalau saya melihatnya ini adalah part proses mendapatkan ijazah. Sementara ujungnya UGM sudah menjelaskan bahwa ini asli gitu. Gitu kira-kira yo pandangan saya. Oke. Nih Bang, kan kalau berdasarkan rentetan kejadian mulai dari pelaporan hingga Pak Jokowi turun langsung ke Barreskrim. Nah, kalau menurut Bang Hendri nih, ada nggak sih Bang motif politik kasus ijazah Pak Jokowi? Ya karena Pak Jokowi adalah orang politik, Roy Suryo adalah orang politik, eh, manusia politik maksud saya. Ya mungkin teman-temannya Bang Roy juga manusia politik. Jadi ya
kita mudah menganggapnya ini ada kasus adalah hal yang bisa juga isu politik gitu. Karena para aktornya adalah manusia politik. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah ini menguntungkan salah satu pihak, nah ini kita mesti kaji lebih jauh. Sebetulnya kenapa kemudian masyarakat terbelah dengan isu kasus ijazah ini? Kalau menurut saya sih ada isu trust pada diri Pak Jokowi oleh sisi atau oleh bagian masyarakat yang memang beroposisi dengan Pak Jokowi sebelumnya. Dan isu trust ini nampaknya berkembang ke mana-mana gitu ya. Wajar saja kalau kemudian publik bertanya ya, karena beberapa hal tentang SMK misalnya itu tidak pernah terjadi sampai Pak Jokowi mengakhiri periode keduanya. Kemudian case 11.000 triliun itu juga tidak pernah kelihatan. Dan beberapa isu-isu lain gitu ya, termasuk janji lapangan pekerjaan dan lain-lain. Sehingga pada saat dia selesai, muncul lagi nih trust issue ini gitu yang disampaikan oleh sebagian masyarakat yang mulai mempertanyakan beberapa hal tentang Jokowi. Nah, kebetulan hari ini yang mencuat adalah ijazah Pak Jokowi. Apakah menguntungkan Pak Jokowi secara politik plus minus? Em, Kenapa saya katakan plus minus? Minusnya dia akan direpotkan dengan hal-hal seperti ini. Kecuali dia memang menikmati. Nah, ini positifnya. Ya kita akhirnya membicarakan Jokowi terus-terusan nih tentang ijazahnya dan lain-lainnya. Apakah ujungnya adalah kemenangan Jokowi yang bisa membuat dia selama ini saya dizolimi dan itu terbukti misalnya, dan itu kalau dizolimi di perpolitikan Indonesia biasanya punya panggung tersendiri di masyarakat Indonesia gitu ya, atau nanti akhirnya ya memang dia mengakui hal lain gitu. Nah, buat Roy Suryo dan kawan-kawan kan juga enak juga ada panggungnya nih sekarang. Sampai kapan isu ini bergulir, ya itu tergantung nanti bagaimana bukti-bukti baru itu muncul. Tapi kan masyarakat juga disuguhkan berbagai cerita-cerita ya dari Kasmuji, Pak Kasmuji yang kemudian didatangi oleh Rismond, sekarang ada skripsi, dan sampai hari ini nggak ada yang lihat ijazahnya Pak Jokowi minimal itu diperuntukkan atau dipertontonkan ke publik. Drama-drama itu tetap ada, tapi kalau saya ya balik lagi ke UGM, selama UGM bilang itu asli ya, ya asli gitu buat saya karena nggak ada lagi institusi lain yang paling berwenang untuk menyatakan itu asli atau tidak asli. Oke, kemudian ada pernyataan, oh itu nggak bisa karena sudah jadi sengketa. Jadi itu sudah jadi ranah pengadilan. Ya silahkan yang para ahli hukum memandang seperti itu, tapi karena saya bukan ahli hukum, saya juga bukan ahli dokumen, saya menilainya beban isu Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi sekarang adanya di UGM. Nah, karena bebannya ini ada di UGM, harusnya UGM yang terus-menerus memberikan klarifikasi dan penjelasan. Misalnya sekarang ada skripsi, harusnya UGM langsung bicara. Skripsi tahun 85 begini aturannya. Misalnya tentang KKN. KKN itu kan pasti ada dokumen KKN-nya. Pak Jokowi KKN-nya di mana juga kan harusnya ada. Yaitu apakah Pak Jokowi yang wajib menyampaikan lagi? Ya enggak juga, ya, universitasnya lah. Karena ini sudah menyangkut nama baik universitasnya. Oke, saya katakan tadi, UGM apakah kemudian kalau ternyata tidak sesuai perbincangannya atau tidak sesuai dengan statementnya bahwa itu asli, UGM-nya bisa dibubarkan, ya bisa saja. Atau mungkin memang ada pihak-pihak yang ingin UGM dibubarkan gitu. Karena case ini. Jadi saya yakin Pak Jokowi dan pengacaranya memahami betul bahwa setiap kali ada tindakan-tindakan yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi, itu bebannya ada di Universitas Gadjah Mada. Itu kira-kira Pak. Oke, kan kita lihat udah mulai beberapa tokoh-tokoh besar ya Mas yang nyinggung kasus ini. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto juga sedikit menyindir soal kasus ini. Pak Luhut juga Ya, kalau kemarin juga dia bilang kalau jangan sakit jiwa gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Henti gimana nih pandangannya terkait hal ini?
Kalau Pak Prabowo kan waktu itu bercanda ya dia, nanti ijazah saya juga dipertanyakan nih, kata dia begitu kan. Kemudian ya kalau Pak Luhut ya itu gayanya Luhut, memang dari dulu kan dia memang memantik dan memancing perdebatan terus terhadap kata-katanya gitu. Tapi saat ini pemerintah sendiri dihadapkan ke sebuah case yang lebih besar dari ijazahnya Pak Jokowi, atau banyak sekali mungkin saat ini pemerintah atau pejabat-pejabat saat ini menganggap isu ijazah Pak Jokowi itu adalah isu masa lalu yang harusnya diselesaikan oleh Pak Jokowi dan UGM, bukan jadi masalah negara. Em, Ya itu sih fine-fine aja pasti terjadi di masyarakat, karena hari ini eh, yang misalnya pemerintah menganggap isu Pak Jokowi tidak besar ya karena mereka harus menghadapi berbagai isu-isu baru tentang pendapatan negara, tentang keuangan negara, tentang lapangan pekerjaan, ada program-program flagshipnya Pak Jokowi, MBG, Pak Jokowi, Pak Prabowo kan program-program flagshipnya, ada MBG, ada Koperasi Merah Putih dan itu lebih menurut saya lebih membutuhkan waktu para pejabat-pejabat pemerintah ini untuk memikirkan gitu, bukan hanya ijazahnya Pak Jokowi. Jadi selorohan-selorohan itu dalam komunikasi menurut saya itu adalah sebuah simbol bahwa mereka, aduh bukan urusan gue deh itu gitu. Itu ya urusan Jokowi dan UGM. Oke. Nah, baru beberapa hari yang lalu nih, Bang Hendrik, tim kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Nah, menurut Bang Hendrik gimana nih? Nah itu lagi-lagi kan bahasa hukum yang harus diterjemahkan juga dengan bahasa hukum pula gitu. Tapi kan ujung-ujungnya sama nih yo. Ini ujung-ujungnya itu tentang ijazah itu gitu. Jadi kan kalau saya tidak salah pengacara Jokowi itu memandang bahwa UGM udah bilang asli kok, tapi ini tetap aja dikejar-kejar supaya jadi salah. Makanya ini bisa dikatakan kriminalisasi. Ya itu silahkan selesaikan di bidang hukum gitu, di ranah hukum gitu. Sama kemarin misalnya saya berbincang juga dengan pengacara Suryo menganggap ini bukan kriminalisasi, tapi ini adalah upaya-upaya pembuktian menguak kebenaran, no, katanya gitulah. Ya itu sih silahkan saja. Tapi lagi-lagi ya menurut saya bangsa ini juga harus diajarkan bahwa tidak semua urusan itu harus diurusin sama publik gitu. Nah ini sekarang mungkin publik juga memandang ijazah Jokowi ini ya sebagai apa ya, kolateral sehari-hari aja. Wah ya udah sampai sini ijazahnya Jokowi. Oh ini ada babak baru. Ini kan kayak sinetron drakor aja ya. Jadi nggak selesai gitu. Padahal kalau menurut saya sih ada beberapa hal yang harusnya eh, kita pikirkan gitu. Nah, em, kira-kira keluarga Pak Jokowinya terganggu nggak dengan ini? Saya yakin sih terganggu. Apakah mereka melakukan antisipasi-antisipasi? Saya yakin ya. Karena kan mereka juga pasti berhitung. Siapa lagi yang akan dikejar setelah Pak Jokowi? Mungkin Gibran. Dan sekarang sudah mulai kan isu-isu pemakzulan Gibran. Apakah nanti akan dicari juga sekolahnya Gibran benar nggak di sana? Nilainya benar atau tidak? Sudah sesuaikah dengan syarat-syarat menjadi wakil presiden? Ini bisa saja terjadi gitu. Dan dalam ranah demokrasi akhirnya itu diperbolehkan. Dan sekarang ya kita lihat saja bagaimana akhirnya beberapa hal tentang Jokowi ini juga tidak jadi menarik lagi kan. Kaisang kemarin bicara tentang putih hitam akan datang di Kongres, ya udah silakan aja gitu. Pak Jokowi mau ditawarin jadi ketum-ketum parpol, ya udah silakan aja. Eh, dan di tengah selama isu judi apa ya, selama isu ijazah ini tidak selesai, ya sangat mungkin kemudian popularitas dengan likabilitasnya Pak Jokowi akan terus menurun gitu, karena sekarang masyarakat punya idola baru yang namanya Prabowo Subianto gitu. Dan walaupun dia bisa saja dia menikmati apa namanya drakor ijazah ini, tapi itu menurut saya sih tidak akan mengangkat elektabilitas dia sebagai presiden ketujuh. Jadi kalau saya garis bawahi, kelihatannya Pak Jokowi juga pengen ini selesai berakhir secara cepat gitu. Cuma hanya pertanyaan saya kan, kalau dia pengen itu selesai dengan cepat, kenapa dia nggak tunjukin ijazahnya? Dan tapi kan ada pernyataan bombastis menurut saya dari pengacaranya Pak Jokowi mengatakan ini akan terjadi chaos kalau kemudian ditunjukkan.
Kelihatannya gitu deh. Kalau bukan Pak Jokowi, kelihatannya kita fine-fine aja dengan ijazah orang. Misalnya sekarang Yuli nanya, "Mas Henry boleh nggak tunjukin ijazahnya?" Pasti kan pertanyaan saya, buat ngapain, Jul? Ya ini saya pengen tahu aja Mas Henry benar punya ijazah apa enggak. Ya pertanyaan saya selanjutnya kan, lo ngapain pengen tahu gitu. Mm-mm. Tapi beda kalau misalnya yang nanya adalah teman main saya gitu. Misalnya sama-sama kita kuliah, "Lu masih ada ijazah lo, Hen?" Masih ini ada ijazahnya." Itu beda lagi gitu. Kalau menurut saya pernyataan menunjukkan ijazah akan chaos itu juga sih berlebihan ya. Memang kasus ini tuh terlalu banyak yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat itu eh, sampai akhirnya tuh bosen juga gitu ngelihat drakor ini. Hanya memang yang saya sarankan kenapa UGM kemudian mau masuk ke dalam lingkaran kasus ini gitu yang membuat dia akhirnya menjadi pihak yang paling menanggung beban dari kasus ini. Karena pernyataannya dia itu eh, ya asli kuliah gitu. Jadi kalau nanti terjadi pergerakan ya, terjadi pergerakan politik, ya kita lihat aja tiba-tiba rektor yang sekarang mengundurkan diri diganti rektor yang lain yang kemudian akan menyatakan bahwa itu palsu, ya itu beda lagi gitu yo. Oke. Bang Hendri, kan soal soal langkah Pak Jokowi yang langsung mendatangi Barreskrim ini, menurut Bang Hendri bentuk pembuktian atau justru bentuk tekanan balik terhadap pihak penuding? Kalau saya sih ngelihatnya ini bagian dari drama kasus ini aja kan. Sebetulnya kan nggak, ya dia bilang sih dia terhina sehina-hinanya gitu ya. Kemudian dia ingin apa namanya membuat kasus ini berhenti ya. Walaupun nanti ujungnya kan bisa saja dia cabut laporannya dan minta kasus ini tidak lagi diperpanjang pada saat memang selesai gitu. Jadi memang kelihatannya Pak Jokowi ingin menunjukkan kekuatannya dia juga bahwa saya sebagai warga negara, sebagai presiden ketujuh, kalau mau galak-galak bisa loh, makanya dibawa apa melaporkan langsung ke Bareskrim gitu ya. Tapi kan kelihatannya akhirnya berputar-putar lagi tuh isu itu pada saat juga masyarakat pada saat ada penjelasan Bareskrim dan dinyatakan asli, ya kita-kita kan juga akhirnya ini ada apa sih kok kemudian ada puslap for, ada macam-macam. Jadi kolateral dramanya tuh jadi makin banyak gitu loh Yul, yang membuat kita pikir bahwa ini emang drama politik yang kemudian dibesar-besarkan. Kan sekarang eh kayak Roy Suryo, kemudian Rismon, itu kuat banget tenaganya sampai sampai sudah berbulan-bulan ini ingin mencari tahu dan ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Dan Pak Jokowi juga punya kekuatan yang luar biasa juga untuk menahan untuk tidak mengeluarkan atau menunjukkan ijazah aslinya. Tapi itu lagi balik lagi yang saya ini ngapain UGM kemudian masuk ke lingkaran ini dan ternyata UGM-nya juga jadi tetap nggak dipercaya gitu oleh publik. Makanya saya sarankan udahlah nih UGM dan Jokowi tampil bareng aja dan itu bisa jadi selesai kan permasalahannya. Kenapa saya bilang selesai? Karena UGM punya otoritas. Misalnya dia bisa menunjukkan, nih tercatat ijazah Pak Jokowi di dalam dokumen kampus gitu. Dan itu jadi selesai masalahnya. Kenapa kemudian saya justru memandang UGM bisa juga menyelesaikan masalah ini ya? UGM kan part dari universitas yang ingin Indonesia maju kan, Indonesia terus membangun kan, ya dia tunjukin aja. Jadi tidak cukup dia berstatement bahwa ijazahnya asli dan Pak Jokowi berkuliah. Dan lagi-lagi yuk, saya ulang lagi, saya yakin betul Pak Jokowi dan pengacaranya paham bahwa burden atau beban kasus ini itu sudah diambil alih oleh UGM secara tidak langsung, tapi saya yakin mereka meyakini bahwa saat ini tuh bebannya ada di mereka. Jadi ya itu tadi saya katakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. UGM pasti akan mempertahankan bahwa ini asli, kecuali arah angin berubah. Arah angin berubah ditandai dengan apa? Ya rektornya mundur. Kemudian rektor baru menyampaikan hal baru. Mungkin itu akan terjadi. Gitu yo. Menurut Bang Hendri nih, persoalan ini bisa ganggu jalannya pemerintahan Presiden Pak Prabowo nggak? Enggak kalau menurut saya sih. Ya ini dianggap
bumbu-bumbu aja gitu. Artinya artinya bumbu-bumbu tuh ya Pak Prabowo juga kelihatannya kan sudah menyampaikan beberapa apa hal-hal tentang ijazah Jokowi ini ya dianggap bercanda aja sama dia kan. Jadi kayak kemarin nanti ijazah gue tanya lagi kayak gitu-gitu kan. Ya dia melihatnya ya ini bukan bukan masalah besar gitu ya. eh Ya jadi saya juga ngajaknya ke masyarakat juga udah ini dilihat aja ntar ujungnya aja lah. Kan kalau sebuah sinetron kelamaan juga kan ya udah kita tungguin ujungnya aja kayak gimana gitu. Eh, Apakah nanti benar kemudian orangnya siapa gitu kan ya nggak harus kita ikut-ikutin per episode ini kan. Gitu kira-kira Yul. Saya nggak tahu nanti Oke. ada aktor siapa lagi kan waktu itu kita nggak kenal namanya Pak Kasmuji. Tiba-tiba sekarang muncul Pak Kasmuji dan Pak Kasmuji mengatakan saya bukan apa namanya pembimbing akademiknya, saya bukan pembimbing skripsinya. Itu kalau begitu yang repot siapa? Pak Jokowi atau UGM? UGM. UGM makin pusing itu. Ya gimana? Kemarin saya sudah ngomong bahwa ini asli. Sementara ada Pak Kasmujo apa Pak Kasmuji sih namanya itu. Dia bilang Setuju. dia bukan pembimbingnya kan. Lama-lama kan orang mikir ini UGM bener gak sih waktu ngomong bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi dia UGM pasang badan gitu sama Pak Jokowi. Akhirnya mulai ini saya sorry agak OT tapi saya menyampaikan berbagai gosip-gosip yang ada di jalanan gitu ya, di warung-warung kopi, di kedai-kedai kopi. Kayak misalnya kalau UGM merasa Pak Jokowi memang mahasiswanya. Wah, itu kan pasti kan kebanggaan betul ada mahasiswa UGM yang jadi Presiden Republik Indonesia. Minimal tuh kan adalah dibikinin patung orang rektor aja, rektor pertama, kedua, ketiga biasanya kan juga dibikinin patungnya tuh yang setengah badan tuh untuk mengingatkan, wah ini nih ada jasanya nih. Mungkin juga bahkan kan ada beberapa universitas yang punya gedung nama-nama tokoh tertentu gitu misalnya. Ini saya nggak tahu di UGM tuh ada nggak ruangan Jokowi gitu, ruangan Joko Widodo. Jadi jadi liar ini kasusnya kemana-mana orang berspekulasi sendiri-sendiri kan. Ada film-film Indonesia, ada sinetron Indonesia, ada Bollywood, ada Hollywood yang menceritakan tentang teori-teori konspirasi. Jadi akhirnya ya masyarakat berspekulasi sendiri kalau yang masih pengen melanjutkan atau ngikutin isu ini kan. Nah, ini nih, wah ini Roy Suryo ada sponsornya nih. Wah jangan-jangan Pak Jokowi sama Roy Suryo ngobrol nih aslinya. Jadi kemana-mana gitu. Padahal case ini tuh tentang trust dan distrust aja gitu ya. Betul. Kadang-kadang juga benar juga tuh Roy Suryo kadang-kadang pada saat dia bilang harusnya kan kasus ini selesai pada saat itu ditunjukkan ini loh ijazahnya gitu. Tapi sampai sekarang nggak ditunjuk-tunjukin. Nah ini emang dibikin lama kali ini ya. Jadi orang-orang tuh juga akhirnya berspekulasi sendiri-sendiri gitu. Apakah kemudian nanti ujungnya heboh gitu ya? Tuh kan bener bisa yakin juga nggak juga sih gitu. Tapi saya tuh harus kembali lagi saya katakan mestinya UGM bisa tampil lagi bareng Jokowi udah buktiin aja bahwa memang ini benar. Saya ngomong begini karena saya yakin si UGM itu punya integritas, dia punya bukti-bukti yang memang bisa menyatakan bahwa ijazah itu asli dan Jokowi memang kuliah di UGM. Nah, ini kan jadi kemana-mana tuh isunya tuh, benar atau tidaknya dan lain. Nanti mungkin sebentar lagi kita akan cari akan ada atau akan ada statement dari tukang fotokopi yang menerima fotokopi ijazah gitu. Waktu itu Pak Jokowi datang bawa fotokopi ijazah ini asli. Kemarin disebut nama Andi Wijayanto oleh Beator. Ya kalau Andi Wijayanto memahami sesuatu ya ada baiknya juga dia ngomong gitu. Ibu Mega bicara ya apa susahnya sih nunjukinnya ya karena Ibu Mega Solo, Jakarta, Presiden yang tanda tangan rekomendasi Pak Jokowi ya Ibu Mega. Gitu. Apakah Ibu Mega apakah Ibu Mega melihat yang asli saya rasa sih nggak juga karena kan yang dibutuhkan hanya legalisir ya kalau saya nggak salah ya. Oke Bang, kan kemarin udah Barreskrim udah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi identik asli. Nah, kalau Hmm. dari kacamata Bang Hendri nih,
Publik nih masih percaya nggak sih Bang dengan klarifikasi resmi dari institusi formal? Enggak, udah nggak ada lagi. Ini sih sekarang udah ya udahlah hukumnya berlangsung berlangsung gitu. UGM mau ngomong apa silakan, Roy Suryo mau ngomong apa silakan, Jokowi mau ngomong apa silakan. Kalau saya sih mandangnya UGM udah bilang ini asli. Jadi saya nunggunya UGM nunjukin aja ijazahnya itu asli apa enggak. Nah, ntar kan UGM tinggal bilang ya kan saya nggak harus nunjukin ijazah aslinya mahasiswa gitu kan, itu nanti sudah disimpan oleh mahasiswa itu sendiri ya. Boleh aja. Jadi em, kalau saya sih pernyataan-pernyataan itu menurut saya yang saya pegang, kalau saya yang saya pegang pernyataannya UGM aja. Kalau yang lain-lain menurut saya sih dia nggak punya otoritas ya Oke gitu. Bang. Nah menurut Bang Henry nih, eh, penegasan aja nih. Menurut Bang Henry nih, apakah polemik ini akan meredup dengan sendirinya atau justru malah semakin rumit? Kalau menurut saya ya karena eh, saya juga suka drama, saya suka film, suka sinetron, orang Indonesia suka sinetron juga. Ya once ini ada case baru ya kita tonton gitu. Wah ini oh jadi begini ya. Jadi tapi ditungguin nggak? Enggak gitu. Ya udah kita jalan aja, cari uang, menghidupi keluarga, menghidupi anak, cari sekolah buat anak kan sekarang begitu kan. Ntar kalau ada kasus baru lagi, oh gitu. Tapi kalau nggak ada hal baru, ya nggak nanya juga gitu. Ini sampai di mana ya jasa Jokowi, sampai di mana ya jasa Jokowi gitu. Gitu sih kalau saya. Eh, Oke. ini juga sih, oh ya. Saya belum pernah masuk UGM lagi sih, makanya saya nggak tahu tuh penghargaan UGM ke Pak Jokowi gimana. Kalau saya sih em, misalnya di Unpad gitu ya ada yang berprestasi tuh biasanya diundang. Waktu itu misalnya waktu saya kuliah itu ada timbalan Malaysia ya, kayak wakil perdana menteri kalau saya nggak salah atau menteri lah gitu ya. Itu pernah kuliah di Vkom Unpad itu begitu dia sukses diundang ke kampus dan kampus tuh wah masang apa bannernya spanduknya tuh luar biasa. Wah, ini adalah lulusan tersukses Vkom Unpad saat itu gitu ya. Jadi kita juga tahu, wah ini kuliahnya di Vkom Unpad. Saya nggak tahu kalau Pak Jokowi ke UGM, apakah UGM menyambutnya juga dengan begitu. Selamat datang lulusan terbaik Universitas Gajah Mada, putra terbaik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya nggak tahu tuh. UGM pernah begitu atau tidak gitu. Nah, sebetulnya kan hal-hal begitu masalah sepele ya bukan sepele sih, apresiasi dari universitas kepada mahasiswa yang sukses itu kan kita kerap lihat dan kerap kita saksikan gitu di mana-mana. Oke Bang. Terakhir nih Bang. Bang Henry, apa sih Bang harapan Bang Henry terhadap kasus ini? Kalau saya, ya itu pertanyaan berat sebetulnya. Kenapa saya katakan pertanyaan berat? Kalau saya sih pengennya selesai aja. Tapi kan mungkin masyarakat ya selesainya di mana gitu. Digantung aja atau gimana gitu. Kalau menurut saya sih eh, kalau tadi pertanyaannya apa ujungnya bakal gimana ya? Ini sih nggak akan selesai lah kalau menurut saya sih. Ya akan digantung begini aja sampai kemudian salah satu pihak mendapatkan keuntungan secara politik dari kasus ini gitu. Apakah pihak itu pihaknya Pak Jokowi atau pihak yang melaporkan Pak Jokowi? Saya sih nggak tahu gitu. Kecuali kemudian UGM capek sendiri dan dia keluar dengan pernyataan dan bukti-bukti gitu. Oke. Siap. Terima kasih Bang Henry atas informasinya. Terima kasih Terima Ayu, kasih terima waktunya. kasih Sehat banyak. selalu Bang. Sama-sama.